Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rahmawati, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan dari kelas BK 5B dengan NIM 2105071046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2022 yang diampu oleh Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA. Nah, sebelumnya, apa sih analisis laporan keuangan? Pengertian analisis laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan adalah suatu pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi. PT Mayora Indah Tbk. Menurut Investor Daily dalam kemenperin.go.id menyatakan bahwa PT Mayora Indah Tbk merupakan contoh perusahaan yang terus memperluas ekspor makanan dan minuman olahan hingga ke lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Ekspor saat ini sudah menyumbang sekitar 50% terhadap penjualan perseroan yang mencapai lebih dari 35 triliun rupiah. Pelepasan ekspor itu membuat Mayora menjadi perusahaan dengan ekspor produk merek Indonesia terbesar. Selain itu, Mayora telah membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar tukang jahit produk merek bangsa lain. Misi Mayora selain melakukan ekspor juga untuk membuktikan bahwa produk dengan merek Indonesia juga berkelas dunia hingga dapat mengangkat harga diri dan martabat Indonesia di mata dunia. Nah, apa sih analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan menurut Semrin 2015 merupakan cara membandingkan data keuangan perusahaan menjadi bermanfaat. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan yang meliputi likuiditas perusahaan, kemampuan manajemen memperoleh laba, menandai investasi, dan hasil yang diterima oleh pemegang saham dari investasi. Jenis-jenis rasio itu ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Dan yang keempat, rasio profitabilitas. Di sini, saya akan mengambil tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau liquidity ratio menurut Hamidah 2019 merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas terdiri dari 3, yaitu current ratio atau rasio lancar, quick ratio atau rasio cepat, dan cash ratio atau rasio kas. Current ratio atau rasio lancar. Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rumus untuk menghitung current ratio atau rasio lancar adalah current ratio sama dengan aset lancar per hutang lancar. Selanjutnya adalah quick ratio atau rasio cepat, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan tingkat persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk dicairkan menjadi kas. Rumus untuk menghitung quick ratio atau rasio cepat adalah quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan per hutang lancar. Selanjutnya ada cash ratio atau rasio kas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Rumus untuk menghitungnya yaitu kas rasio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini adalah laporan keuangan PT Mayora Indah. Ada asetnya
termasuk aset lancar dan tidak lancar, ada liabilitas yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kita akan mencari nilai kurang rasionya. Kurang rasio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar. Di sini diketahui bahwa aktiva lancar dari PT Mayora Indah Tbk yaitu 14.722.973.126.128 dibagi dengan 5.636.301.308 rupiah sama dengan 2,62. Standar industri dari current ratios yaitu 2:1. Kesimpulannya ialah 2,62:1 versus 2:1 termasuk kriteria baik. Dalam Rp1 kewajiban lancar dijamin 2,62 aktiva lancar. Pada tahun 2022, perusahaan dalam kategori liquid karena current rasionya lebih besar daripada standar industri, yaitu 2,62 lebih besar daripada 2,00. Selanjutnya kita akan menghitung quick ratio. Quick ratio rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar. Di sini diperoleh 10.127.838.871 rupiah dibagi dengan 5.627.627.301.308 rupiah sama dengan 1,93. Standar industrinya yaitu 1,5:1. Kesimpulannya 1,93:1 versus 1,5:1 termasuk kriteria baik. Dalam Rp1 utang lancar dijamin 1,93 harta lancar. Pada tahun 2022, perusahaan dalam kategori liquid karena quick rasionya lebih besar daripada standar industrinya, yaitu 1,93 lebih besar dari 1,5. Selanjutnya ialah cash ratio. Cash ratio rumusnya adalah kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Diperoleh 3.274.780.511 rupiah dibagi dengan 5.637.301.308 rupiah. Maka diperoleh 0,58 dikalikan 100% maka menjadi 58%. Standar industrinya yaitu 50%. Kesimpulannya 58% versus 50% termasuk kriteria baik. Dalam Rp1 utang lancar dijamin 50% harta lancar. Pada tahun 2022, perusahaan dalam kategori liquid karena cash rasionya lebih besar daripada standar industri, yaitu 58% lebih besar daripada 50%. Nah, kita masukkan ke diagramnya, maka dapat dilihat di sini bahwa current rasionya lebih besar daripada quick ratio dan cash ratio. Di sini terdapat bahwa kita lihat cash rasionya paling kecil. Referensi saya dapat dari Evi Litvia 1, Irwansa 2, Yunita Fitria 3 pada tahun 2019, analisis rasio keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman Samarinda. Dari presentasi saya tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2022 dengan menggunakan rasio likuiditas dalam posisi yang baik pada current ratio, quick ratio, dan cash ratio jika dibandingkan dengan rata-rata industri. Hal ini menunjukkan PT Mayora Indah Tbk mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Apabila ada kekurangan dalam video saya atau salah penyebutan kata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.